Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak kami semua dalam keadaan baik-baik saja. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang objek budaya lokal. Hari ini kita akan mempelajari tahapan-tahapan produksinya. Mari disimak materinya aku, tetap semangat dan salam SFD. Pada hari ini, yang pertama, perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Yang kedua, perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Selanjutnya, penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Dan yang terakhir, pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Langsung saja kita masuk ke perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku atau material, keterampilan produksi, dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Selanjutnya, tahap yang kedua, wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasaran. Selanjutnya, pasar sasaran atau market dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional. Selanjutnya, kemampuan mengatur keuangan atau money dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Ragam objek budaya lokal yang terdapat di daerah akan menjadi inspirasi untuk perancangan kerajinan yang akan dibuat. Perancangan kerajinan juga harus mempertimbangkan ketersediaan material, bahan baku, dan keterampilan produksi yang terdapat daerah sekitar. Jadi kalau materialnya susah didapatkan, coba ganti dengan material yang gampang. Perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan. Pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ini sama dengan proses pembuatan atau proses perancangan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tetapi ini karyanya berupa objek budaya lokal. Yang selanjutnya, ide kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati di pasaran. Jadi, kalau karya kamu biasa-biasa saja, tidak memiliki nilai estetik, itu tidak akan diminati di pasaran. Di sini, objek budaya lokal dapat berupa objek 2 dimensi seperti relief dan motif, atau 3 dimensi seperti bangunan dan alat musik atau senjata. Beberapa objek budaya seperti pakaian tradisional dan perhiasan dikenakan oleh manusia. Kerajinan dengan inspirasi objek budaya tradisional dapat berupa miniatur objek budaya atau produk kerajinan dengan fungsi baru. Jadi, ketika kamu mencari inspirasi dari objek budaya lokal, karya itu bukan kamu jiplak langsung dari sumber inspirasi kamu. Itu sama namanya dengan plagiat. Itu ada undang-undangnya, nakku. Kamu bisa dikenakan pasal. Jadi, itu cukup sebagai sumber inspirasi. Misalnya, ketika kamu melihat rumah adat, bisa saja karya yang akan kamu ciptakan adalah miniatur dari rumah adat. Nah, kurang lebih seperti itu. Bukan ketika kamu melihat lukisan, karya yang kamu ciptakan lukisan persis seperti sumber inspirasimu. Itu berarti kamu adalah seorang plagiat dan kamu akan dikenakan sanksi. Kenapa? Karena itu dilindungi oleh hukum. Selanjutnya kita masuk ke perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Sekarang kita masuk ke tahap perancangannya. Langkah-langkahnya masih sama dengan yang kita bahas pada bab sebelumnya. Ini cukup untuk menyegarkan otak kamu biar fresh, biar ingat lagi anakku ya. Mari kita simak sama-sama lagi. Langkah-langkahnya yang pertama pencarian ide pokok. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan objek budaya lokal, mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini.
Yang pertama, objek budaya lokal apa yang akan menjadi inspirasi kamu? Nah, ini sudah kamu kerjakan terlebih dahulu di tugas sebelumnya, di mana kamu ibu suruh untuk mencari beberapa objek budaya lokal dan pilih salah satu yang akan dijadikan sebagai sumber inspirasi. Lalu yang kedua, kira-kira produk kerajinan apa yang akan kamu buat dari sumber inspirasi kamu tersebut? Nah, setelah dapat objek inspirasinya, kita pikirkan karya apa yang akan kita buat. Lalu tahapan yang ketiga, siapa kira-kira yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Apakah itu untuk semua kalangan? Apakah hanya untuk anak-anak? Apakah hanya untuk manula? Kamu cari siapa target pasar kamu. Lalu selanjutnya, bahan material apa yang akan kamu gunakan? Nah, di sini materialnya harus yang gampang diperoleh. Jangan harus diekspor dari Turki sana naku. Udah berat diongkir, kena bea cukai apalagi. Jadi usahakan yang gampang diperoleh. Lalu selanjutnya, warna atau motif apa yang akan digunakan. Nah, adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan? Bagaimana proses pembuatan produk tersebut? Ini sudah kamu kerjakan di bab yang sebelumnya, di tugas yang sebelumnya. Sekarang, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam kelompok dalam bentuk curah pendapat atau brainstorming. Pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk memunculkan ide yang tidak masuk akal sekalipun. Nah, ini maksudnya apa? Banyak hasil-hasil karya yang diciptakan yang di luar dari pemikiran kita. Misalnya, kalau dulu ibu ketika anak-anak itu tidak pernah kepikiran untuk melakukan video call. Ketika ibu berada di sini dan pujaan hati ibu berada di Belanda sana, ibu bisa melihat aktivitas yang dilakukannya. Itu sama sekali tidak pernah terlintas di benak ibu. Mungkin ketika ibu anak-anak, ketika ini diceritakan ke orang tua ibu mungkin merasakan ibu gila. Tetapi ini sekarang jadi kenyataan. Jadi walaupun ide-ide dari teman kamu itu gila, biarkan saja dia mengeluarkan ide-ide gilanya itu. Kenapa? Karena suatu saat mungkin ide gila itu bisa menjadi realita. Selanjutnya, tuangkan ide-ide tersebut ke dalam bentuk tulisan atau sketsa. Jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Ya nakku, jadi ketika kalian melakukan brainstorming atau curah pendapat, setiap ide yang muncul itu dicatat. Jangan dibiarkan berlalu. Curah pendapat dilakukan dengan semangat untuk menemukan ide baru dan inovasi. Semangat dan keberanian kita untuk mencoba membuat inovasi baru akan menjadi bekal kita berkarya di masa yang akan datang. Sekarang kita masuk ke tahap pembuatan gambar atau sketsa. Ide-ide produk atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Nah, tadi ide-ide itu hanya ada di pikiran kamu, sekarang kamu tuangkan atau kamu buat dalam wujud goresan-goresan pensil. Ingat ya, ketika membuat sketsa, itu tidak boleh dihapus, itu tidak boleh menggunakan alat bantu. Tetapi sketsa itu berupa goresan-goresan yang tidak boleh dihapus, ya nakku ya. Nah, di sini katanya dengan menggunakan garis-garis tipis terlebih dahulu, dengan menggunakan bisa pensil, bisa spidol atau ballpoint. Tetapi hindari untuk menggunakan penghapus. Ingat ya, jika ada yang garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja, buatlah garis lain pada bidang yang kamu inginkan. Demikian seterusnya sehingga kamu berani menarik garis dengan tegas dan tebal. Gambarkan idemu sebanyak-banyaknya dalam berupa variasi produk. Satu produk yang memiliki fungsi yang sama tetapi dengan bentuk yang berbeda. Satu produk dengan bentuk yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Ya, ingat ya nakku ya. Warnanya boleh berbeda, motifnya boleh juga berbeda. Jadi jangan batasi kreativitasmu. Yang ketiga, setelah kamu buat beberapa tadi goresan-goresan, pilih ide terbaik. Mulai dengan pertimbangkan ide mana yang baik
dan menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat. Setelah terpilih, langsung lakukan prototyping atau membuat studi model, di mana studi model ini memiliki beberapa tahap-tahap dan format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang dibuat berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Nah, jadi setelah kamu buat beberapa sketsa, sekarang kamu buat studi model. Pembuatan studi model ini bisa dilakukan dengan material sebenarnya atau material yang bukan sebenarnya. Lalu sekarang kita masuk ke tahap perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Oke, anakku, cukup sekian materi kita pada hari ini. Tetap semangat dan salam SFD.